Sepertinya ini paket komplit teman-teman. Ada Ustadz Yusuf PI, Ustadz Wafi, Uni Rifan juga di sini, Bunda Mila yang cerita 2M kemarin mengenai Edis TV juga ada di sini. Ini teman-teman diceramahi semua oleh Edis TV. Sangat sungguh luar biasa sekali dan mereka terdiam di sini teman-teman. Bagaimana isi ceramahnya ataupun narasi-narasi yang disampaikan oleh Edis TV saat ditanya malah dia di sini menjelaskannya seperti ceramah teman-teman. Dengarkan ini. Kenapa sih setiap saya nanya selalu gak ada jawabannya? Tapi giliran yang ditanya Islam, selalu kita harus dituntut mana datanya. Mana datanya, mana datanya. Tapi giliran Mas Edis yang ditanya nih, gak pernah nampilin data dia. Bagaimana kayak misalnya Lukas nih ya. Kalau kita mau bahas Lukas Mas Edis, antara Lukas dengan Matius saja sering bertentangan. Kata orang, Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Eli. Katanya orang. Matius sama Lukas ngomong katanya orang. Siapa orangnya? Nggak pernah ada. Coba saya pengen tahu Mas Edis. Ketika Lukas atau Matius mengatakan kata orang Yesus anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Sekarang saya nanya, kata orang. Orang itu siapa namanya gitu? Namanya siapa? Dia jujur apa enggak? Monggo Mas Edis dijawab. Baik. Lihat ya, tadi ketika dia ngomong, saya nggak ada, kikik nggak ada begitu, nggak kekanak-kanakan seperti mereka. Karena begini teman-teman, ketika saya bicara soal Islam, itu memang orang Islam itu tidak akan tahan begitu dengar omongan saya, karena saking betulnya dan akan terkuak semua siapa Muhammad begitu. Jadi ketika saya bicara mengenai fakta-fakta tentang agama Islam, memang orang Islam itu akan gelisah gundah gulana. Baik, saya akan mulai dengan statement-statement Ustadz yang mengatakan bahwa siapa orangnya. Jadi ini statement-statement begini, ini statement-statement yang bunuh diri. Contoh ya, saya akan bukakan Quran di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Heran ini. Jadi mereka itu maksa. Jadi ketika Lukas berkata, kata orang. Siapa orangnya? Sebutkan namanya. Saya balikin dulu ya. Ini metode begini, saya mau balikin ke dia ini. Perhatikan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka? Jadi makanya saya bilang, ini kalian ini ngapain sih? An-Nahl surat berapa? Tenang. Tidak apa-apa. An-Nahl ayat berapa tadi? An-Nahl 103. Maksud saya begini loh. Kita ini kalau mau berargumen, cobalah berargumen yang akademis. Lukas berkata, setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelayan firman. Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tahu dari mana Lukas? Kan Lukas sudah bilang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Lalu Ustadz Yusuf PI maksa, siapa namanya? Sekolah di mana? Anaknya siapa? Ini apa-apaan diskusi kita ini? Injil itu tidak fokus kepada nama-nama orang-orangnya, tetapi isinya. Begitu loh Yusuf Ustadz. Kalau kita mau bicara begitu, nanti saya bisa tunjukkan segudang ayat di dalam Al-Quran. Siapa orangnya? Mereka berkata. Dan sesungguhnya mereka berkata. Siapa mereka? Nih dikatakan, sesungguhnya mereka berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar gila. Siapa orangnya? Ini pertanyaan kok murahan sih, diskusinya kok jadi diskusi murahan gitu loh. Kita nggak diskusi tentang itu. Kalau di dalam Injil Yohanes dikatakan begini, sesungguhnya jikalau semuanya dituliskan kepadamu, maka agaknya dunia ini pun tidak cukup untuk memuatnya. Al-Quran juga berkata, sesungguhnya jika semua dituliskan kepadamu, maka air di laut tidak cukup untuk menuliskannya. Masa kita ingin menurunkan level diskusi kita sih? Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua nih, saya pengen tuh diskusi yang inilah. Jangan kita diskusi itu ada motivasi dendam, kebencian. Bukan itu. Tujuan kita berdiskusi, satu, supaya umat Islam dan umat Kristen tuh saling memahami. Gitu loh. Bukan saling memaki. Itu dulu yang harus kita buang Ustadz. Jadi saya minta sama teman-teman semua, kita bangun diskusi dengan tujuan yang bagus. Supaya orang Kristen ngerti apa yang diimani orang Islam. Dan supaya orang Islam ngerti apa yang dimaksudkan oleh yang diimani oleh orang Kristen. Gitu. Supaya kita baik di tengah-tengah masyarakat tuh kita membangun komunikasi yang baik. Gitu. Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Kristen.
Jangan pura-pura nggak tahu apa yang diimani oleh orang Islam. Nah, kalau saya katakan bahwa orang Islam sesungguhnya menjadikan Muhammad sebagai Rabb, Alif mengakui, Daman Al-Mantiki mengakui, Ar-Rasyid mengakui Muhammad memang Robnya umat Islam. Ketika saya bilang Muhammad Robnya umat Islam, jangan marah. Rob di situ bukan berarti dia itu Allah, tidak, tetapi dia Rob. Sama seperti orang Kristen mengakui Yesus itu Rob, Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga. Kalau gini kan kita diskusi enak kita, gitu loh. Jadi kita nggak tiap hari maki-makian. Orang awam disuruh debat agama, ya ribut kita. Gitu loh. Perasaan dari tadi yang menghina Nabi Muhammad kamu loh. Saya tidak pernah menghina Wafi. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Bahkan yang bahkan kamu mengiyakan loh. Nabi Muhammad banyak Wafi, salahnya pakai Al-Quran. Kamu Oke. yang framing dari tadi. Kamu sudah mengiyakan nggak bahwa Muhammad berbuat salah? Nggak ada kalau di Al-Quran. Kata kamu di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada. Gini aja, apakah Muhammad berbuat salah? Nah, kalau di selain Al-Quran, beliau ada kesalahan. Ya sudah, artinya Nah, kan Muhammad kamu bilangnya berbuat di Al-Quran. salah. Itu kan framing namanya. Wafi, inilah kalau saya ngomong, saya Ya dipotong-potong. enggak, jangan Kalau dia seolah-olah ngomong, kamu itu ini susah bijak, nih. Dis. Berat nih kayak gini kita Bukan, diskusi nih. jangan seolah-olah kamu itu bijak ya. Ingin kita diskusi tanpa menghujat, tapi kamu isinya ngeritik Nabi Muhammad semua. Wafi, Itu namanya saya sehujat tidak namanya. mengkritik. Yang saya kritik itu adalah ketidakjujuran dari umat, di mana umat itu sudah mengkultuskan Muhammad, sudah menempatkan Muhammad di tempat yang tidak di mana seharusnya dia berada. Nah, itu namanya framing, Dis. Bagaimana kalau saya balik, misalnya saya balik. Mereka, orang Kristen, Aduh. menganggap Ini saya belum Yesus, selesai ngomong nih, Yesus lihat. Berat itu kan? adalah sebagai Berat. Tuhan, padahal dia Ini kalau bukan saya ngomong Tuhan. nih berat. Dia cuma Berat nih anak kalau saya seorang ngomong. perempuan Kalau saya yang bernama ngomong. Maria. Kan tidak bisa juga. Dis. Aduh. Berat nih jangan kalau saya beginilah, ngomong. jangan begini. Jangan seolah-olah Mas Edis itu Berat nih kalau saya menunjukkan ngomong kepada Islam kamu itu bijak. Jangan. Dipotong kan? Siapa yang motong? Wafi. Katanya tadi tidak boleh melebar. Fokus kepada pertanyaan saya. Berat. Pertanyaan saya tidak dijawab oleh Mas Edis. Mas Edis malah Sulit. sok bijak di Sulit. depan Islam. Janganlah Sulit kita nih. saling menghujat, tapi isinya kamu hujatan semua itu. Wafi, masa saya ngomong kamu potong gimana? Ya, lanjut. Berapa menit lagi Edis ini Ustadz Wafi? Wafi, Nah, saya mau bedanya bilang begini. kalau saya dibilang kelamaan. Nah, Kalau dia aduh. ngomong, saya nggak motong, nggak memberhentikan. Jadi dia Sulit sebelum nih, selesai, teman-teman. tidak saya berhentikan. Ya. Berat nih kalau saya ngomong ini berat. Edis kan mau ngomong nih. Edis, gue mau nanya. Kira-kira berapa menit lagi gue mau nanggapin Ya, pertanyaan tadi? saya tanggapi semua omongan dia lah, belum Oke, kelar. yaudah. Semua omongan dia saya Ya. tanggapi dulu. Giliran saya yang panjang, dia ini Sob bilangnya Piatul. terlalu panjang. Ibu Sob Berat. Piatul, ini tolong dibuka dulu kameranya. Berat nih kalau saya mau ngomong nih. Edis, Saya lanjutin cepetan, boleh? Edis. Ya, Boleh saya saya mau lanjutin? menanggapi. Bentar dulu teman-teman. Ibu Sob Piatul dibuka dulu kameranya, kalau enggak saya turunkan lagi gitu. Jangan jadi berhala di sini. Taufik itu sama saya Hatuha Ustadz. Yang berhala Taufik itu sama kalian saya akan Hatuha. nyembah batu. Ya udah, kau open cam dulu kalau mau ngomong. Batunya yang namanya Yesus. Aku lagi tidur, sudah aku bilang. Ya udah, kau nggak usah naik. Turun kau tendang kau. Kau tendang. Boleh Edis, saya lanjutkan? buruan. Aku udah nggak sabar ini ingin menanggapi. Boleh saya Edis. lanjutkan? Lanjut Edis. Baik. Mantap ini. Jadi gini, pertama-tama tadi Pak Ustadz Wafi memfitnah Yesus. Tidak pernah Tuhan Yesus itu menyuruh orang berperang seperti Muhammad. Nggak pernah. Ya. Lalu begini teman-teman, karena gini ya, ini nggak terjadi di tengah-tengah Islam dan Kristen. Ini hampir menyeluruh. Sifat manusia itu banyak yang sirik melihat pencapaian orang. Jadi ketika saya mengadakan rumah apologet, itu memang banyak membuat orang-orang Islam dan orang-orang Kristen tuh cemburu. Karena apa? Loh, Langsung kita jujur-jujur diam aja. aja. Bolehkah saya bicara? Iya, jawablah dulu, baru kamu cerita rumah apologet terserah, tapi jawab tadi dulu Mila pertanyaannya. ngomong sebentar. Tadi Mila ngomong, kemudian Wafi juga ngomong bahwasanya Edis punya rumah apologet. Karena apa? Karena banyak yang cemburu, sirik. Ya, jadi ibarat kata teman-teman, Ustadz Wafi ini punya tetangga beli kulkas, maka Ustadz Wafi dan Mila ini akan ribut. Wih, si Anu punya kulkas. Ini kerjaan Mila ini. Karena apa? Karena tenang Mila, tenang. Cepatlah, Mila, Dis. Aku mau menjawab. Mila tenang. Karena apa? Karena Mila di sini dia bertahun-tahun, puluhan tahun rumah masih ngangsur. Nah itu makanya Mila kok sirik. gibah? Tenang. Saya hanya nanggapin Mila loh. Saya tidak mengomongin orang yang mau ngangsur rumah. Mohon maaf, 1000 maaf. Yang ngangsur rumah mantap. Tetapi saya ngomong Mila di sini. Kenapa Mila cemburu dengan saya? Karena apa? Karena Mila sudah 30 tahun rumahnya belum lunas. Akhirnya apa?
hatinya. Edis baru 1 tahun, dia beli rumah cash. Itu sesuatu yang mustahil. Orang Amerika saja babak belur, guling-guling, mandi lumpur buat beli rumah cash. Susah. Aku kapan berat. nanggapin, Edis? Makanya mau ngomongin berat ini kalau Ya saya bedanya Berat bukan ini. kerja, kamu dapatnya Berat dari ini. sumbangan gitu. Berat ini. Artinya apa? Artinya kamu tidak mampu melakukan yang saya lakukan. Saya Ya, mengorbankan. masa kita rumah aja minta sumbangan? Lihat nih, Nggak berat mampu nih, kita, berat nih, malu berat lah. nih, berat nih. Kan tadi waktu kamu ngomong ada Mila yang nanggapi, biar saya tanggapi Mila dulu. Boleh saya Pak tanggapi Ladis Mila? jawab, Edis. Aku mau nanggapin. Boleh saya nanggapi Mila? Kayak anak-anak ini. Aduh, Boleh- Ustaz boleh nggak saya Wafila nanggapin, Mila? tanggapin. Bukan Bunda Mila, kan Bunda Mila bukan pendebat. Loh, dia kan tadi ngomong, masa saya nggak boleh Dis, nanggapi? nanti. Dis. Nanti aja. Nggak usah gibah, nggak usah Diturunkan. pribadi orang kita Sob, gini aja. tadi kan Mila ngomong, Sob. Gini Mila kan makanya tadi ngomong. gini aja kau nggak usah tanggapi tentang masalah gibah kayak gitu ya pribadi orang. Kita bahas agama bukan bahas gibah. Suka kali kau Saya gibah kayak tanggapi ibu-ibu sedikit, kau. Sob. Saya tanggapi sedikit. Begini, Sob. Saya ini meninggalkan segala sesuatu yang saya miliki. Bayangin, ada nggak apologet yang berani ninggalin kerjaannya? Berani nggak? Aduh, cepet Tinggalin lagi, kerjaanmu, Dis. berani? Hah? Piris kuping saya kalau berani dia ninggalin kerjaannya. Mau fokus ke Dis, sini, cepet, nggak Dis. bakal berani. Saya tahu nggak? Saya tinggalin kerjaan saya tinggali kepunyaan saya tinggalkan semua yang saya miliki. Saya cuma mau bilang begini, saya tinggalkan sesuatu yang saya miliki untuk fokus menjawab kalian. Seandainya kalian tidak mempersekusi saya, tak perlu ada rumah apologet. Buang rumah apologet ke tong sampah kalau kalian tidak mempersekusi saya. Saya bisa berapologet dari Konoha. Saya bisa berapologet dari rumah saya. Saya bisa menjawab kalian dari rumah saya. Tetapi karena kalian mempersekusi saya, akhirnya saya pergi. Saya tidak bodoh dan saya tidak mau seperti yang terjadi kepada para apologet lain. Ada contoh-contoh para apologet yang mereka terseok-seok, tidak memanajemen keuangan dengan baik, tidak punya visi misi dengan baik, sehingga apa? Sehingga mereka berapologet di detik yang sama mereka terlunta-lunta, tidak punya tempat tinggal. Saya tidak mau seperti itu. Saya mau semua terstruktur, terorganisir dengan baik. Ya, makanya apa? Pertama, karena saya tinggalkan rumah saya mau saya pergi, tetapi saya punya tempat tinggal. Itu yang pertama, karena tempat tinggal sangat penting. Tidak mungkin saya berapologet dari kolong jembatan. Tidak mungkin saya berapologet, pikiran saya melayang-layang, mikirin saya mau bayar apa. Itu yang penting. Makanya saya memanajemen sesuatu dengan baik. Itu yang pertama. Makanya saya buat sebuah perkumpulan bersama, menggalang dari teman-teman untuk mendirikan rumah apologet. Ketika rumah apologet berdiri, yang saya galang, saya peruntukkan untuk itu Bunda Mila, Rudi Iskariot dan Panjang teman-teman. kali ini curhatnya ini. Lihat nih. Mereka Padahal Bunda musrik. Mila ngomongnya dikit, panjang kali. Berat nih. Ustad, Berat Edis, nih. Edis ini dia jahat banget loh, Dis. Masa Gimana kau nih? bilang, gini ya. Boleh bentar. saya tanggapi? Enggak, gini, Dis. Aku salut Sebentar sama lagi Dis. selesai Ini nih. Bentar lagi selesai nih, boleh? Yaudah, Nanti yaudah. kamu Aku- bicara, saya tapi- dengerin. Tapi jangan pergi ya. Saya tidak akan Jangan pergi. turun ya. Oke, mantap. Sehingga apa? Ketika rumah apologet berdiri, banyak orang iri, banyak orang sirik, banyak orang dengki. Karena apa? Karena kamu punya penyakit di dalam hatimu. Apa penyakitmu? Penyakitmu adalah kamu tidak suka melihat pencapaian orang, kamu tidak suka orang mencapai sesuatu. Inilah yang saya sebut dengan penyakit iri dan dengki. Orang iri dan dengki itu, tetangga beli kulkas saja, kau akan ribut. Itu persis ini penyakit emak-emak ini. Makanya saya bilang Mila ini emak-emak sewot. Saya tidak meminta dari dia, saya meminta dari para penonton saya. Mereka senang, mereka mensupport saya, mereka setuju dengan apa yang saya lakukan. Mereka mensupport saya dan uangnya saya gunakan untuk mendirikan rumah apologet. Di mana salahnya? Ini hasilnya ada nih. Yang kalian kirim ke saya itu ini jadi nih rumah apologet. Bukan saya dirikan, bukan saya gunakan untuk sesuatu yang tidak yang saya katakan untuk mendirikan itu. Jelas ada hasilnya. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir. Ya, kalau kalian diam kan selesai kan? Nah, kemudian yang terakhir. Masalah dikatakan bahwa Tuhan Yesus begini, begitu dan segala macam. Perhatikan, teman-teman. Di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berkata, "Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa apa-apa, apakah ada kekurangan?" Tidak, semua dicukupkan. Makanya saya percaya Tuhan Yesus itu serba cukup. Ya. Dikatakan bagaimana? Di dalam Injil, dia memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang datang kepada Tuhan Yesus untuk makan. Bahkan banyak orang datang kepada Yesus itu cuma mau makan. Di dalam Alkitab itu dikatakan, mereka datang kepada kita hanya mau cari makan. Ada dikatakan begitu.
Ya kan? Memang ada satu kutipan yang dikatakan bahwa lihat, ada seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus merendah dengan mengatakan begini, anak manusia, serigala mempunyai liang untuk bertidur, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu adalah sebuah ungkapan di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau mau mengikuti Yesus ya harusnya menderita, tetapi di balik penderitaan itu ada kemenangan. Artinya apa? Janji Yesus itu saya pegang. Kalau saya pergi meninggalkan segala yang saya punya, meninggalkan uang yang saya punya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang saya beritakan namanya akan menyiapkan pula apa yang harus diberitakan, yang diperuntukkan kepada saya. Saya dikasih tempat tinggal, tidur saya. Sama di Indonesia saya punya tempat tidur. Apakah tempat tidurnya langsung beda? Di Indonesia tidur saya beda dengan di sini. Sama. Malah lebih enak saya tidur di Indonesia nggak kedinginan. Gimana kalian ini? Oke teman-teman, diskusinya sudah kita dengar bagaimana hasilnya teman-teman. Memang kelihatan ya teman-temannya. Di sini yang berbicara itu dominan sekali Edis TV, bagaimana dia menarasikannya. Mereka mungkin terdiam ataupun kita mendengarnya itu karena memang suatu kenyataan ya. Tetapi bagaimana pendapat kalian, tuliskan di kolom komentar teman-teman. Jangan kalian lewatkan video ini. Coba kalian like, bagikan videonya agar tersebar kepada teman-teman yang belum menontonnya. Tuliskan di kolom komentar bagaimana pendapat kalian. Subscribe juga bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Karena setelah kalian menyalakan loncengnya teman-teman, kalian tidak akan ketinggalan notifikasinya saat saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih yang sudah menjalankan. Salam kasih dari terang dunia.